Selena ini mengatakan kepada Mora, teman-teman, tolong sampaikan kepada mereka jangan menyanyikan lagu saya, jangan mendengarkan lagu saya. Setiap mereka mendengarkan dan menyanyikan lagu saya tersiksa di sini, kata Selena itu, teman-teman. Hello bright people, welcome back to my channel Pahaya Riuk. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kita akan melanjutkan cerita mistis lagi teman-teman. Nah, kali ini agak sedikit berbeda lagi nih teman-teman. Jadi ini menceritakan orang-orang yang pernah pergi ke surga dan juga neraka teman-teman. Jadi orang-orang ini pernah mengalaminya pada saat mereka ada yang mati suri, ada yang pada saat mereka mengalami sekarat teman-teman. Jadi mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak ada teman-teman. Nah, jadi mereka mengklaim bahwa mereka pernah pergi ke neraka. Nah, jadi hubungannya sama seperti itu. Jadi video ini untuk mengingatkan kita kembali untuk selalu berbuat baik teman-teman. Karena walaupun ini tidak bisa dijelaskan, cuma ini seperti kenyataan teman-teman. Jadi orang yang sering berbuat baiklah yang bisa menuju surga. Saya rasa seperti itu teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia juga pernah difilmkan ya teman-teman. Jadi filmnya ini siksa neraka. Banyak orang-orang atau teman-teman kita yang menonton film itu langsung bertobat karena kegilaan dari neraka ini teman-teman, siksaan-siksaan yang ini. Nah, berikut saya akan menceritakan cerita mistis orang-orang yang pernah ke neraka dan surga. Yang pertama yaitu Elizabeth Mora. Elizabeth Mora ini berasal dari Ekuador dan dia berumur kalau sekarang 21 tahun. Pada saat itu dia dinyatakan meninggal ya teman-teman, tidak bernyawa, dan dia mengaku itu mati suri selama 23 jam. Di dalam 23 jam itu, dia dibawa oleh sosok yang membawanya ke tempat ruang atau ke gua kecil. Jadi diikutilah itu. Jadi pada saat itu dia melihat seorang wanita teman-teman, yaitu Selena. Jadi Selena ini adalah artis, seorang penyanyi. Nah, namun pada saat itu Selena ini meminta tolong kepada pria atau sosok yang itu, yang dikenal teman-teman itu adalah mungkin Tuhan teman-teman. Jadi dia meminta ampun. Sosok itu menjawab bahwa kamu tidak sempat bertobat, terimalah hukumanmu. Nah, jadi Selena ini mengatakan kepada Mora, teman-teman, tolong sampaikan kepada mereka jangan menyanyikan lagu saya, jangan mendengarkan lagu saya. Setiap mereka mendengarkan dan menyanyikan lagu saya tersiksa di sini, kata Selena itu teman-teman. Nah, terus Selena atau perempuan ini teman-teman dikelilingi api yang banyak sambil berkata juga, kalau mereka bernyanyi dan mendengarkan itu, mereka seolah-olah mengantarkan atau jalan mereka menuju ke sini. Nah, sangat mengerikan sekali teman-teman. Itu yang diceritakan Mora ya pada saat dia mati suri. Tidak sampai di situ teman-teman, pada saat dia menuju lagi berjalan, ada sosok yang sangat terkenal. Ya, mungkin teman sudah pernah mendengar, yaitu seorang Michael Jackson. Nah, jadi dia bertanya, kenapa sosok Michael Jackson di sini? Karena Michael Jackson itu pernah melakukan perjanjian dengan iblis. Dia mendapatkan kepopulerannya. Nah, dan juga dia melihat orang-orang di neraka itu, orang-orang para penyiksa hantu-hantu yang ada di sana itu berjalannya seperti Michael Jackson. Ya, Michael Jackson berjalan yang mundur itu. Berjalan mundur itu loh teman-teman. Catwalk atau apa namanya itu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah favorit para iblis, para penggemar setan teman-teman. Berjalan seperti itu. Nah, di situ Michael Jackson itu disiksa juga teman-teman. Nah, ya, jadilah itu pengalaman yang diceritakan oleh Mora pada saat dia mati suri, dia dibawa ke situ.
Next, selanjutnya yaitu ada perempuan pada tahun 1981 namanya Veronica mengalami kecelakaan mobil. Nah, pada saat mengalami kecelakaan mobil, dia ternyata dia seperti tertarik. Dia pergi ke neraka. Di sana dia disuruh menunggu. Dan orang yang menjaga dia, yang menemani dia pada saat itu sosok yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa nonton film horor, nonton hantu-hantu yang ada di dunia di film-film itu sama sekali tidak menyeramkan. Yang lebih menyeramkan orang yang menjaga dia itu. Nah, di sana juga dia dapat melihat orang-orang berteriak, sampai-sampai besi panas ke pipinya. Ya pokoknya dihukum lah seperti itu, dia mengatakan. Nah, tiba-tiba pada saat itu dia tertarik nih karena merasa tangannya terbakar, teman-teman. Ternyata dia kembali ke dunia nyatanya, dan pada saat itu dia memegang setir dan tangannya terbakar. Kemudian dia sempat ditolong. Dari situlah dia melakukan perbuatan baik lagi, ya teman-teman. Nah, tidak sampai di situ saja, ada lagi cerita dari Howard Storm. Jadi Howard Storm ini adalah seorang profesor, teman-teman. Dia ini ateis ya, tidak percaya Tuhan. Ateis itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya setan. Nah, pada saat itu dia memimpin orang-orang pergi ya, yaitu tur di Eropa. Nah, pada saat dia mengantarkan orang itu, waktu dia pulang ke hotel, dia merasakan badannya amat sakit dan dia berteriak, dan dia pada saat itu bersama istrinya. Nah, istrinya langsung mendatangi dia ingin mengatakan sesuatu karena dia takut dia tidak bisa bertemu lagi. Setelah itu tiba-tiba dia merasa bahwa dia sudah di rumah sakit, karena memang sudah di rumah sakit dibawa oleh keluarganya ya. Nah, pada saat di rumah sakit itu dia mengaku bahwa dia tidak merasakan sama sekali sakit. Namun dia mau ngomong kepada istrinya atau kepada orang-orang saudaranya atau orang-orang yang ada di situ, dia tidak bisa melakukannya, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah. Apakah pada saat itu dia mati suri atau istilahnya sekarat lah ya. Tidak lama itu dia ada mendengar suara orang yang memanggil. Tiba-tiba suasana dia lihat itu tiba-tiba gelap, dan disitulah dia disiksa, dipukul seperti neraka. Namun dari suaranya yang lain lagi dia mendengar suara menyuruh dia berdoa, teman-teman. Pada akhirnya dia berdoa, dan saat itu orang-orang yang menyiksa dia itu hilang dan dia tersadar, teman-teman. Nah, jadi Howard Storm ini mengalami hal-hal seperti itu. Seorang ateis, dia kembali lagi ke jalan yang benar. Next, selanjutnya adalah Colton Burpo. Jadi Colton Burpo ini seorang anak yang berusia 4 tahun, teman-teman. Dia mengalami usus buntu. Pada saat dioperasi dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dibayangkannya. Dia pergi ke surga. Dia mengaku dia bertemu dengan kakek buyutnya, dia mengaku dengan saudara bapaknya. Nah, setelah dia sadar, dia menceritakan kepada bapaknya, dan bapaknya mengaku bahwa dia tidak pernah menceritakan kakek buyutnya dan saudaranya yang pernah meninggal itu karena suatu penyakit. Dia tidak, namun dia tahu, teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Jadi sesuatu hal yang seperti ini apakah masuk akal atau tidak ya? Dia tahu kakek buyutnya siapa. Pada saat si ayahnya ini menunjukkan foto, dia yang mana kakek buyutmu, dia langsung menunjukkan, dan dia menceritakan bahwa saudara pamannya ini mengalami penyakit ketika dia sudah meninggal, teman-teman. Nah, itu dia. Dan ini sempat juga mereka akhirnya berkeliling dunia menceritakan hal ini di sana kemari, bahwa mereka pernah, memang si anak Colton ini pernah pergi ke surga. Nah, itu dia, teman-teman, beberapa kejadian orang yang pernah pergi ke neraka dan pernah pergi ke surga, teman-teman ya. Jadi orang yang mengalami mati suri, orang yang mengalami kritis, teman-teman, nah disitulah mereka pergi ke sesuatu tempat. Apakah teman-teman percaya mengenai hal ini? Karena di bumi ini kita pasti memiliki pencipta atau tempat
hukuman bagi orang-orang yang tidak berbuat baik, teman-teman. Maka dari itu, melewati video ini kita sebaiknya melakukan hal-hal yang baik, teman-teman. Itu dia. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Oke, Pray People, mungkin itu saja cerita mistis kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komennya di bawah. See you in the next video.